Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi? Semoga anak Umi dalam keadaan sehat selalu ya anak Umi. Baik anak Umi, kita akan melanjutkan materi terakhir kita ya, karena kita mau ujian semester. Jadi soal-soal yang Umi buat itu tidak jauh dari penjelasan yang Umi jelaskan sebelum-sebelumnya. Jadi diulang-ulang saja videonya. Oke anak Umi, sekarang kita akan masuk fungsi hutan yang bagian kedua, yaitu sumber ekonomi. Jadi fungsi hutan ya sebagai sumber ekonomi itu merupakan salah satu ya devisa negara ya anak Umi ya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan terbesar di dunia, juga mengandalkan hasil-hasil hutannya seperti kayu dan lainnya. Ya, kita berharap semoga sumber ekonomi dari hutan ini bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat banyak di Indonesia. Ya, itu jadi ya maksud dari sumber ekonomi. Yang kedua, habitat bagi flora dan fauna. Jadi, ketahuilah bahwa fungsi hutan tidak hanya diperuntukkan untuk manusia. Ternyata, flora dan fauna pun sepantasnya mendapatkan manfaat hutan sebagai habitat dan rumah bagi mereka semua. Ya, anak Umi? Jadi, seharusnya untuk tidak merusak habitat mereka. Kalau hutan kita menjadi rusak, lantas mereka mau tinggal di mana ya, anak Umi? Jadi harus kita jaga ya hutan kita. Kemudian kita masuk ke tempat penyimpanan air. Ya anak Umi ya. Jadi fungsi hutan juga sebagai tempat penyimpanan air. Ya, fungsi hutan bermanfaat bagi kehidupan manusia adalah hutan sebagai tempat penyimpanan air dalam volume yang begitu besar. Air hujan yang jatuh ke bumi akan disimpan dalam akar-akar pohon yang ada di hutan. Jadi manfaatnya sangat terasa ketika di musim penghujan. Hutan bisa dijadikan sebagai pengendali banjir ya anak Umi ya. Kemudian kita masuk ke pengendalian bencana. Ternyata fungsi hutan juga bisa menjadi pengendalian bencana. Apa sih maksudnya? Jadi fungsinya adalah hutan dapat menjadi pengendali bencana seperti banjir dan longsor. Banjir terjadi karena volume air yang jatuh ke bumi terlalu banyak, sehingga aliran air tidak mampu memuat. Disinilah hutan berfungsi untuk mengendalikan banjir, yaitu dengan menyerap air-air ke dalam akar pohon-pohonnya. Begitu juga halnya dengan longsor. Keberadaan hutan yang lestari akan meminimalisir kejadian tersebut. Ya nak Umi? Jadi dia itu sangat bermanfaat sekali hutannya untuk mencegah pengendalian bencana. Kemudian yang keenam, apa itu? Menyuburkan tanah. Jadi anak Umi, dengan keberadaan hutan di sekitar kita, tanah akan menjadi subur. Bahwa subur dapat mengoptimalkan tumbuh kembang tanaman yang bisa dimanfaatkan bagi manusia. Tanah di sekitar hutan bisa tumbuh subur karena terjadinya proses penguraian. Daun-daun yang gugur jatuh ke bawah tanah menjadi tanah humus yang begitu subur. Nah, itu maksudnya anak Umi. Yang terakhir, nih. Yang terakhir, mengurangi polusi dan pencemaran udara. Jadi dia juga berfungsi sebagai mengurangi polusi dan pencemaran udara. Maksudnya gimana ya? Hutan bisa digunakan untuk mengurangi tingkat polusi dan pencemaran udara. Hutan bisa menyerap gas-gas yang menjadi biang terjadinya polusi dan pencemaran udara, seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan lain-lainnya. Gas-gas tersebut sangat membahayakan manusia, terlebih jika gas tersebut sudah berada pada tingkat di atas ambang normal.
Aduh, luar biasa ya anak Umi ya. Jadi hutan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Sekarang kita masuk ke menjaga kelestarian hutan. Jadi ada beberapa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Apa itu yang pertama? Melakukan reboisasi. Apa sih reboisasi? Yaitu penanaman hutan kembali. Yang kedua, menerapkan sistem tebang pilih. Nah, jadi yang tua-tua saja yang ditebang. Kemudian, menerapkan sistem tebang tanam. Setelah ditebang, harus ditanam kembali. Yang keempat, melakukan penebangan secara konservatif. Terus yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Kemudian, melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan. Kemudian tidak mencoret-coret pohon yang ada di hutan. Kemudian mengurangi penggunaan kertas yang berlebihan. Jadi ada 8 dalam menjaga kelestarian hutan ya anak Umi. Jadi ini adalah materi terakhir di semester 1. Jadi dipelajarin baik-baik ya semua materi yang sudah Umi jelaskan. Jadi 50% soalnya itu dari soal mid semester. Dan sisanya lagi dari pelajaran kita yang baru setelah mid semester. Yaitu anak Umi udah Umi kasih tahu kisi-kisinya. Jadi soal mid semester kemarin bisa dipelajarin kembali ya anak Umi ya. Untuk bahan-bahan ujian. Insya Allah soalnya mudah-mudah. Yang karena kalau sudah melihat video Umi, mungkin anak Umi bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Dan Umi sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.